Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tita Kamila, tentunya dalam acara podcast Ngopi Sore, ngobrolin pengalaman dan inspirasi seputar sosial forestry. Sobat hijau di luar sana, semoga selalu bahagia ya. Jangan lupa senyum, jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang masih dalam kondisi COVID-19. Ya, berbicara tentang hutan atau spesifik perhutanan sosial itu tidak lepas dari bantuan seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Banyak banget pihak-pihak apapun itu, mulai dari lembaga, individual, kemudian entah itu kemudian kelompok, selalu membantu bagaimana caranya melestarikan serta hutan kita tetap produktif namun tetap lestari. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali dari Sekolah Lapang Reforestasi. Sekolah ini memberikan edukasi, kemudian juga membantu kegiatan-kegiatan agar anak-anak di sekitar hutan itu produktif dengan memanfaatkan hutan namun tetap lestari. Di samping kanan saya sudah ada Teh Ani. Teh Ani ini merupakan kepala sekolah dari Sekolah Lapang Reforestasi. Kemudian di sebelah kanannya juga datang langsung murid dari Sekolah Lapang Reforestasi, ada Mas Denny. Mas Denny ini masih muda banget ya? Masih umur 20 tahun. Baru keluar dari zona teenagers atau remaja. Tapi keren banget karena anak muda yang seusia itu sudah mau menjadi bagian dari pelestarian lingkungan, memberikan edukasi dan juga bisa menjadi role model untuk anak-anak muda gitu. Nah, sebelum kita tanya-tanya terkait dengan sekolah lapang itu seperti apa, boleh kali ya Teh Hani memperkenalkan diri kepada Sobat Hijau, sekalian buka masker. Oke, silakan. Oke, selamat siang ya. Selamat siang, Sampurasun untuk Sobat Hijau di mana berada ya, di mana saja berada. Terima kasih. Saya udah di sini bersama kita bincang-bincang. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Ani Hanifah. Saya dari Sekolah Lapang Reforestasi Garut. Ya. Begitu. Mas Denny boleh perkenalkan diri? Buka masker dong. Ternyata ganteng ya Sobat Hijau. Saya juga baru lihat. Perkenalkan, nama saya Denny Suryana. Saya murid dari Sekolah Lapang Reforestasi sekaligus pembimbing. Karena kan dari Kopikid, dari binaan Sunda Hijau kayak gitu. Jadi ngebimbing atau sambil belajar di Sekolah Lapang Reforestasi kayak gitu. Balik lagi ke Teh Ani, boleh diceritain gak Sobat Hijau di Sekolah Lapang itu seperti apa sih? Soalnya saya pun pribadi baru pertama kali mendengarkan ternyata ada sekolah lapang yang fokusly di kopi dan lingkungan. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya klarifikasi dulu, saya bukan kepala sekolah ya. Oh, bukan ya? Iya, saya bukan kepala sekolah, tapi saya kebetulan dipercaya menjadi ketua yayasan yang memang menaungi sekolah lapang. Tapi salah satu founder. Iya. Salah satu founder yang mencanangkan sekolah lapang ini. Iya, betul. Jadi ada nanti mungkin melihat ada Pak Eka dengan Ibu Siti Mariam yang memang terlibat banyak di sekolah ini gitu. Jadi kami bertiga berembuk gitu loh untuk bagaimana nih kegiatan-kegiatan sekolah lapang bisa terwujud dari A sampai Z-nya begitu kira-kira. Terus di sekolah lapang ini ngapain aja? Oke, di sekolah lapang berangkatnya dari ini anak-anak petani yang memang dibina sama Sunda Hijau itu 15 KTH. Dari 15 KTH itu yang mengirimkan siswa per KTH itu 2 orang, ada yang 3 orang juga sih ya. 12 KTH yang mengirimkan kita untuk bisa anak-anaknya untuk bisa sekolah di Sekolah Lapang Reforestasi ini. Ini Sunda Hijau ini brand kopi atau
koperasi atau lembaga atau apa? Oh ini koperasinya Klasik Bin. Kalau koperasinya Klasik Bin, Sunda Hejonya itu brand. Jadi diambil dari memang paguyuban tani Sunda Hejo. Jadi berangkat ada sekolah lapang ini berangkat dari koperasi, kemudian dari brand kopi Sunda Hejo. Gitu. Sunda Hejo. Sunda Hejo berangkat dari situ, kemudian ada sekolah lapang. Terus awal mulanya terbentuk sekolah lapang ini melihat kondisi di lapangan kah yang terjadi, ada sesuatu yang harus diperbaiki atau seperti apa? Oke. Jadi Sunda Hejo memang bergerak juga di konservasi selama ini. Nah, berjalan sudah hampir mau 11 tahun ke 12 tahun, akhirnya Sunda Hejo melahirkan juga wadah. Akhirnya kita memisahkan divisi, Mbak. Lebih gitu spesifik lagi tugas-tugasnya. Untuk kegiatan-kegiatan sosial, oke lah dikasih wadah lagi lah bikin gitu ya. Bikinlah di Tanah Air Semesta. Itu jadi untuk kegiatan lingkungan. Di antaranya ya sekolah lapang, reforestasi, terus ada peranan budaya juga, ada kegiatan-kegiatan yang memang di situ melibatkan anak-anak, ibu-ibu gitu, dan memang petani-petani. Itu berdiri sekitar. Sekolah lapang ini berdiri dari tahun? Ini baru sekolah lapang itu gitu kan 2012 September di 2020 kemarin sih. Tapi Sunda Hejonya udah lama. Sudah lama. Sudah 12 tahun. Berarti baru 2020 berarti sekitar 1 tahun lebih. Terus jadi angkatan pertama sih. Angkatan pertama. Jadi Mas Denny ini angkatan pertama. Pertama. Awal Mas Denny gabung berarti masih umur 19 tahunan ya. Kalau pas tamat SMA atau masih SMA? Jadi enggak, dia itu di Kopi Kids dulu. Kopi itu bentukan dari Sunda Hejo. Oh, jadi Sunda Hejo ini melahirkan banyak-banyak anak-anak. Anak-anaknya. Salah satunya sekolah lapang, kemudian apa Kopi tadi? Kid. Jadi kalau Kopi Kid itu asli dari brand dari Sunda Hejonya. Nah, karena memang sudah ada Kopi Kid, terus sudah pada gede-gede, jadi sudah tidak kid lagi gitu kan ya. Jadi awal gabung di Kopi Kid itu mungkin masih umur masih anak-anak. Masih SD. Masih SD gabung di Kopi Kid. Jadi dia tuh di kita itu dia tuh datang baca buku karena ada perpustakaan, terus dikasih kegiatan karena ada pegelaran seni-seni, jadi ada silat. Mereka itu ada yang nari-nari, ada yang drama gitu kayak gitu. Ini seru nih. Dari Kopi Kids ngapain aja pada saat Kopi Kids, perbedaannya pas masuk di sekolah lapang? Buka dulu ini. Iya boleh. Nah, jadi kalau untuk di Kopi Kids sih gabung kan dari kecil. Jadi gabung dari kecil tuh main-main, kayak enggak langsung masuk ke kopi dulu. Jadi main-main dulu, kayak di sana kan ada perpustakaan kayak gitu. Nah, di perpustakaan baca-baca buku, terus belajar kayak ngambil sampah sedikit kayak gitu. Cuman hal-hal kecil aja sih. Hal kecil. Terus pas masuk di sekolah lapang paling yang baru-baru ya lebih ke kayak bareng-bareng bermain, cuman ngebimbing juga, bareng-bareng juga belajar kayak gitu. Tapi tetap fokus di lingkungan. Iya, Terus range umur yang boleh gabung di sekolah lapang ini dari 14 sampai 25 tahun. Setelahnya itu kalau misalkan di atas 26 tahun belum ada lagi sebenarnya wadah untuk belum, karena memang mereka sih udah banyak bertani juga. Terus program-program yang udah dilakuin selama ini? Di sekolah lapang itu ada programnya memang edukasi dari hulu sampai hilir. Terus mereka juga mendapatkan edukasi tentang konservasi juga. Terus tentang budaya juga. Gitu. Gratis nggak masuk di sekolah lapang? Gratis banget. Tapi betul-betul harus masyarakat sekitar kawasan itu. Ya, petani kita sih orientasinya masih ke petani binaan kita sih gitu. Ya mudah-mudahan ke depan bisa untuk umum. Tapi kan ini kan sampai umur 25 tahun ya? Iya. Berarti petaninya pun juga difilter yang umur 25 tahun doang yang boleh gabung di sekolah lapang ini. Untuk saat ini. Semoga ke depannya ya boleh. Iya, betul. Karena kan rata-rata petani kan umurnya sudah tua gitu. Iya, kan memang nemuin di lapangan kan memang sudah pada tua-tua gitu loh. Jadi memang nanti kita ngelihat presentasinya
minat bakat untuk melanjutkan mereka bertani itu kita ngelihat di usia 14 sampai 25 itu seperti apa gitu loh. Nah kebetulan mereka kan orang tuanya bertani, mereka melanjutkan ya, ketika ada sekolah lapang gitu yang tadinya mereka bekerja. Betul. Gitu loh, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan. Jadi sebenarnya sasarannya itu lebih kepada next generation gitu kan. Betul. Karena kan notabene masyarakat Indonesia kan kebanyakan petani, orang tuanya petani. Terus pertanyaannya, apakah anaknya itu mau nggak sih jadi petani? Karena kan mindset kebanyakan anak-anak muda sekarang itu nggak mau kerja jadi petani. Padahal potensi kita itu lebih bagusnya itu jadi petani. Apalagi ada istilah sekarang campaign petani milenial gitu. Jadi mungkin dari sekolah lapang ini memberikan keterbukaan mindset bahwa jadi petani itu juga salah satu pekerjaan yang sangat menjanjikan gitu. Tapi pertanyaannya berikutnya, cara mendapatkan anak-anak petani ini gimana perekrutannya? Apakah melihat dari mengajak ataukah mereka yang membawa diri? Gitu? Awalnya memang ada beberapa, ketika kita kan ditanya ya si anak-anak semua, karena memang dikirim sama ketua KTH. Oh gitu. Dikirim ketua KTH. Gitu. Jadi anak terus pertama awal emang lucu-lucu gitu ya pengalaman mereka. Kamu datang disuruh siapa atau datang? Enggak, Bu, saya disuruh paman saya gitu kan. Pamannya ini katanya. Disuruh paman saya katanya ngikut aja mau sekolah. Oke. Terus ditanya lagi, kamu datang ke sini disuruh diajak gitu, ada yang diajak gitu. Terus kan kenapa mau? Nah, awalnya kan memang kita lagi pandemi ya, pada saat itu lagi tinggi-tingginya. Ya daripada saya diem di rumah, saya kan dirumahkan di pekerjaan, jadi ada yang kerja, ada yang sudah kerja. Jadi daripada saya diam di rumah, ya mending saya ikutlah aktivitas apa gitu katanya. Oke, baiklah. Apapun latar belakang dan apapun niatan gitu kan. Yang penting bagaimana kita menyampaikan gitu, yang pada akhirnya si pesan itu sampai menggiring mereka untuk oh iyalah sadar gitu loh. Oh iya, orang tua mereka bertani gitu, terus bagaimana saya harus melanjutkannya gitu kan. Jadi lebih ke sana di titik beratkannya. Dan memang yang kita tahu di mana-mana hutan sudah begitu rusak ya, sudah banyak, di Garut pun sama itu. Jadi kepada anak-anak saya menitik beratkan, ketika kalian memakai lahan perhutani atau lahan apapun yang memang sudah dikasih sama negara, pergunakanlah dengan bijak. Gitu kan. Jadi jangan sampai kita bertani hanya meraup keuntungan tanpa mempedulikan konservasinya gitu loh. Jadi konservasinya kita sangat menitik beratkan di situ gitu. Jadi anak-anak itu wajib menanam pohon gitu. Jadi di kegiatan ini alhamdulillah 50.000 pohon sudah tertanam. 50.000 pohon sudah tertanam dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Keren banget. Tapi persyaratannya untuk masuk di sekolah ini apakah memang orang tuanya harus pekerja petani atau boleh juga yang orang tuanya bukan petani? Segmen saat ini masih ke petani sih. Ya, masih petani karena memang ya balik lagi ke awal, visi misi kita adalah bagaimana meregenerasi petani gitu loh ya, yang memang sadar akan lingkungannya, untuk lebih aware aja sih gitu kan gitu. Jadi jangan hanya mencari laba gitu loh, tapi bagaimana mereka lebih peduli sih, saya lebih ke sana gitu. Jadi kegiatannya selama sekolah itu selain dikasih teori, ada juga langsung terjun ke lapangan gitu. Jadi kita 2 minggu sekali mereka ke kita ke shelter 2 minggu namanya. Sekali. Ya. Terus 2 minggu sekali mereka ke lapangan. Jadi kan ada budidaya kopinya. Jadi dari mereka awal menanam, jadi menyemai biji kopi. Diajarin semua. Iya, sampai barista, sampai ke marketingnya. Oh, ada juga kelas. Oh, jadi semua step ada. Iya, dari hulu ke hilir. Jadi ketika 1 tahun ini ada kebetulan ada apa ya, Pokja ya, kelompok yang memang di Cisurupa namanya, konsen sekali itu anak-anaknya gitu. Jadi sampai udah bikin brand kopi sendiri, udah ngejual sendiri. Keren. Jadi dalam proses belajar itu mereka itu dipanggil hajatan untuk jadi barista, jadi pasang. Jadi begitu. Jadi dalam 1 tahun ini udah ada kelihatan hasilnya ya, udah kelihatan hasilnya yang udah melahirkan barista-barista muda. Gitu. Jadi pematerinya pun juga itu mengambil dari luar atau memang bagian yang dari apa tadi? Sunda Hijau. Ya, jadi di Sunda Hijau juga kan banyak orang yang memang kapasitasnya juga berbeda-beda. Jadi kita
kita ajakin aja mereka. Terus ada juga yang memang dari luar relawan sih, gitu. Relawan ada yang kayak karena kan kita diajarin juga pemetaan, ngedrone segala macam gitu di sini. Ada walaupun memang hanya sekadar dasar gitulah, ya nggak ini gitu. Ada, jadi ada orang-orang yang memang alhamdulillah sama-sama punya niat baik gitu loh untuk melahirkan generasi. Jadi oh ya oke teh, hayu teh kita bareng-bareng ngajarin anak-anak. Jadi gitu. Yang buat modul sebagai bahan dasar pembelajarannya itu dari kita saja, dari teman-teman Sunda Hijau aja. Iya betul. Nah Mas Edi selama ikut dari kegiatan sekolah lapang ini yang didapatkan apa aja? Itu kan mulai dari kit kopi sampai. Kalau dari sekolah lapang kan dulunya kalau dari Kopi Kit lebih ke main-main, kalau main lebih ke kayak ke kopinya kalau di Kopi Kit. Nah kalau masuk ke sekolah lapang lebih ke pemetaannya kayak gitu. Terus belajar ke drone, ngenalin kayak pohon-pohon endemik Jawa Barat, terus yang ada di Indonesia kayak gitu. Ada nggak teman-teman lain yang tertarik atau cuman Mas Denny doang yang tertarik ikut itu? Mungkin kalau dilihat dari sisi usia kan jarang-jarang tuh kalau untuk anak muda. Iya. Tapi kalau yang dididiknya atau kayak kesehariannya dari rumahnya rajin kayak gitu, mungkin ada sih sebagian gitu. Teman-temannya ada yang diajak nggak gabung di sekolah lapang? Ada teman-teman sekolah. Karena sering ngobrol-ngobrol, sharing-sharing kayak gitu. Ada yang tertarik, oh coba mau nanam ini aja, coba mau nanam kayak gitu. Terus dari nantinya sekolah lapang ini Mas Denny pengen ngapain setelah melihat pentingnya ternyata melestarikan hutan, mengenalkan apa-apa aja yang potensi di hutan, nanti ke depannya ada pandangan nggak pengen jadi apa? Kalau untuk pandangan sih cuman ingin ngemajuin aja petani kayak gitu. Petani aja. Karena kan dilihat dari sekarang petani tuh kayak kalau yang tua-tua rendah gitu kelihatannya. Padahal profesi petani itu tinggi kayak gitu. Orang tuanya petani juga, petani kopi juga. Jadi semoga Mas Denny kedepannya juga ini karena sudah dikasihkan suntikan bahwa pentingnya virus virus positif di sekolah lapang ini bisa nanti menjadi generasi dari orang tuanya. Amin. Melanjutkan pertanian orang tuanya. Nah di sekolah lapang juga ini tadi saya lihat-lihat nih, ternyata banyak banget kegiatan, ada tagline-nya Women and Culture, kemudian Women for Women, perempuan untuk pertiwi. Ini ada fokusin juga kepada anak-anak ya, pengetahuan pangan organik lokal di sekitar rumah menjadi langkah awal menuju pemenuhan nutrisi anak. Ya. Jadi nggak hanya mungkin sekedar melestarikan lingkungan juga, tapi juga bagaimana memanfaatkan hasil hutan itu untuk nutrisi anak gitu ya, pangan-pangan lokal kali ya. Ini kegiatan-kegiatannya nih Sobat Hijau, banyak banget kegiatannya. Fokus ke anak juga. Jadi lebih ke kegiatan sosial juga ya. Betul. Kemudian sosial. saya baca juga ada quotes-quotes yang dilahirkan dari sekolah lapang ini. Kita baca ya. Kesejahteraan masyarakat tani dan hutan dimulai dari rantai nilai yang adil dan transparan. Ketika petani perempuan, laki-laki dan petani muda mendapatkan manfaat setara dan adil, serta mumpuni untuk menerapkan praktik-praktik berkelanjutan. Bekerja dengan petani dan masyarakat sekitar hutan mengembangkan ekonomi pedesaan yang berakar pada praktik pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, dan pengelolaan hutan sangatlah penting bagi masa depan bersama kita. Keren banget ya teman-teman dari sekolah lapang ini. Terus ke depannya ini kan tetap ya berbicara dengan perhutanan sosial. Apa aja sih yang sudah dilakukan sekolah lapang ini dengan masyarakat yang fokus di perhutanan sosial? Yang fokus lebih ke mengembangkan atau membangun sih kualitas produksi. Jadi kita kan sudah dikasih juga kesempatan ya gitu kan sama pemerintah dengan adanya perhutanan sosial gitu. Nah kembali lagi gitu kan ini ke petaninya gitu kan, ke untuk memanfaatkan gitu loh, bukan hanya saya tapi meningkatkan kualitasnya gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar ya kita nanam-nanam saja atau kita produksi saja gitu, tapi nilai jual tidak setara atau tidak ditingkatkan gitu. Jadi pendampingan kita lebih kepada membangun bagaimana mereka menghasilkan kopi yang memang berkualitas tanpa melupakan
konservasi di lingkungan kebun-kebun mereka. Gitu. Ya. Jadi tetap fokus juga ya terhadap perhutanan sosial. Ya. Nah setelah keluar dari sekolah lapang ada nggak sertifikat yang diberikan ataukah mungkin bukti bahwa saya pernah nih di sekolah lapang kayak gitu? Ada. Kemarin kita wisuda, kita bawa. Oh ada wisudanya juga. Ada wisudanya dan ternyata ibu-ibunya tuh ada yang terharu gitu ya. Karena memang kita di pedesaan kan di gunung gitu, terus ketika wisuda gitu terus datang gitu kan memang harus pakai dress code, kita harus pakai kebaya. Tempatnya sekolahnya itu di mana? Di shelter ada. Shelter? Namanya gitu, jadi rumah atau di koperasi klasik bilang gitu tapi baru satu. Jadi pas begitu datang, saya pikir tidak begini, katanya gitu kan. Saya pikir tidak begini kok ini Mbak. Jadi si ibu-ibunya gitu yang ini. Nah, karena melihat itu, karena waktu itu kan si ketua KTH-nya semua kan diundang gitu kan, mereka datang gitu kan, mereka seneng gitu. Terus pada akhirnya, oh ya udah anak saya mau didaftarin gitu kan, adik-adiknya. Anak saya biar aja sekolah di sini katanya gitu. Oh iya mah Bu gitu. Jadi bagaimana berusaha membuat sekolah ini juga menarik agar anak-anak juga itu tertarik. Iya betul. Apalagi anak-anak kan kebanyakan lebih suka ke visual kan. Iya gitu, dan memang kita juga menerapkan untuk di budaya. Salah satu memang mau masuk di sekolah lapang reforestasi ini bagaimana mereka bersikap gitu loh. Jadi sebelum pembelajaran dimulai saya menugaskan kepada anak-anak untuk meminta maaf sama orang tua mereka gitu. Jadi dibikin videonya. Kalau yang belum bisa masuk pelajaran, dikirim videonya gitu kan. Ada yang videonya bagaimana mereka menyampaikan maaf sama orang tua mereka, meminta izin untuk bisa sekolah di sini gitu kan. Kenapa gitu saya menarik? Karena memang selama ini kan budaya sopan santun anak-anak sudah semakin berkurang gitu ya. Karena memang saya melihat beda sekali ketika anak-anak yang memang masih memperlakukan orang tua dengan hormat. Dalam menyerap materi pelajaran atau memperlakukan menyikapi sikap sehari-hari itu kan berbeda banget gitu loh. Jadi berangkat dari itu banyak hal yang memang berubah dari anak-anak gitu kan. Dan terus saya selalu turun ke orang tua mereka, jadi ditemuin juga keluarganya, bagaimana sih perubahannya gitu kan. Anak-anak, ibu kenapa saya kaget ada anak saya minta maaf katanya gitu, katanya disuruh ibu katanya gitu kan, harus minta maaf gitu kan. Kenapa ya saya jelasin gitu loh, itu maksudnya biar anak-anak yang sekolah di sini tidak lupa untuk tetap hormat sama orang tuanya. Itu. Jadi selain pendekatan terhadap anaknya, pendekatan juga terhadap orang tuanya. Selain memberikan edukasi terkait dengan hutan, reforestasi, tetapi juga memberikan emosional, bagaimana jiwanya selalu cinta terhadap orang tua, sayang terhadap orang tua, sebagai anak yang harus menghargai orang tua. Jadi banyak banget yang bisa dilakukan di sekolah lapang ini. Terus harapannya Mas Denny nih ke depannya sekolah lapang ini seperti apa? Harapannya sih di Per-KTH ada bimbingannya kayak gitu. Jadi Per-KTH ada sekolah lapang kayak gitu. Jadi biar ngajarnya itu atau ngasih arahannya biar gampang kayak gitu. Jadi semoga banyak cabang-cabang lainnya dilahirkan cabang-cabang lainnya. Jadi nanti Mas Denny sebagai salah satu role model lah ya, yang pertama gabung di sekolah lapang ini. Tapi Mas Denny selama gabung di sekolah lapang ini malu nggak jadi anak petani, dan malu nggak nanti ke depannya yang akan menjadi generasi petani? Cuman kalau malu enggak sih, cuman banyak orang-orang tuh kayak teman-teman bilang kayak gitu sih, yang ngata-ngatain. Cuman banyak yang ngata-ngatain siapa? Tinju aja. Katanya kayak gini, udah kerja aja ke kota kayak gitu. Emang Mas Denny anak pertama? Bungsu. Anak bungsu. Kakak pertamanya? Kakak pertamanya cewek sih. Udah kerja di perusahaan apa di mana? Kerja jadi ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga. Di rumah aja. Tapi Mas Denny tetap bertekad nih jadi petani selanjutnya. Keren banget, dibina ya Teh. Saya tunggu 5 tahun kemudian apakah memang jadi petani ataukah justru jadi karyawan di perusahaan. Ini udah di barista kayaknya ini. Oh, pengen jadi barista? Emang udah di barista dia. Oh, jadi barista. Sebagian sih. Cuman pengen kalau di kopi, pengen di
cup testernya. Dirasa cuman lagi belajar aja. Lagi belajar. Saya jadi insecure, saya aja punya kedai kopi tapi belum dapat gelar barista. Terus Teh, harapannya ke depannya sekolah lapang ini? Harapannya saya bisa sekolah ini bisa melahirkan generasi yang memang satu dia memang peduli sama lingkungan sih, kalau saya lebih ke sana ya. Itu jadi mau di bidang apapun kalau tidak sayang dengan lingkungannya buat saya no. Satu quotes buat sahabat hijau. Sahabat hijau, ayo kita menanam, karena dengan menanam kita akan memetik. Asik. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Iya, luar biasa sekali. Beri aplaus dulu dong untuk teman-teman dari Sekolah Lapang yang sangat berdedikasi untuk cinta lingkungan, kemudian sangat berdedikasi memberikan membuka mindset kepada anak-anak petani, bagaimana caranya untuk melanjutkan pertanian dari orang tuanya. Ya, Sobat Hijau, luar biasa sekali ya narasumber kita hari ini dari Sekolah Lapang Reforestasi. Semoga apa yang disampaikan teman-teman dari Sekolah Lapang ini menjadi motivasi khususnya untuk teman-teman Sobat Hijau, bagaimana jangan malu jadi petani, jangan malu melanjutkan usaha pertanian dari orang tua. Ya, saya Tita Kamila pamit undur diri. Semoga selalu sehat ya teman-teman Sobat Hijau di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.